Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat FDK Channel, kita bertemu kembali dalam program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Program ini diinisiasi oleh Laboratorium Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kali ini, pada Sarmada edisi kali ini, teman-teman semua, kita akan bicara tentang satu topik yang sangat menarik, yang sering didengar, tapi kita tidak tahu sejauh mana kita apakah memaknai istilah tersebut sudah benar atau enggak. Topik itu adalah tentang nuzulul Quran. Jadi kalau sekarang misalnya udah tanggal belasan atau nanti sudah lewat pertengahan bulan Ramadan, biasanya di masjid-masjid itu ada acara peringatan atau perayaan nuzulul Quran. Nah, kita ingin sama-sama menggali apa sih sebenarnya hikmah di balik nuzul Quran itu dan bagaimana kita bisa menginternalisasi atau mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam nuzul Quran itu dalam kehidupan kita sebagai muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersama kita saat ini sudah hadir seorang pakar, seorang ahli yang akan sharing bersama dengan kita tentang nuzul Quran. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat. Tetap semangat puasanya Pak. Insyaallah, amin. Barakallah. Yang penting mendapat ridha Allah. Betul, yang penting tetap ikhlas, tetap walaupun sedang pandemi seperti ini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah beliau ini bagi teman-teman terutama di lingkungan UIN pasti sudah sangat familiar tentang kepakaran beliau. Nah, saya ingin langsung membuka nih Pak tentang nuzul Quran karena kan itu sebenarnya sudah sangat familiar sampai anak-anak pun tahu ya istilah itu nuzul Quran dan orang bisa mengadakan itu acara-acara seremonial, tablik akbar dan acara-acara lainnya untuk memperingati nuzul Quran. Nah sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya hikmah paling penting di balik nuzul Quran itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para pemirsa FDK. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk bersama-sama teman-teman dalam rangka mengisi dan menyemarakkan suasana Ramadan Karim ini dengan tema yang tadi sudah disebutkan. Apakah ini bahasannya tepat atau tidak, wallahu alam. Mudah-mudahan sekecil apapun ada hikmah yang bisa kita ambil. Pertama saya ingin menjelaskan tentang kata-kata hikmah ya. Banyak para ulama mengomentar tentang hikmah itu. Antara lain misalnya Syekh Rashid Ridho, al-hikmah, al-ilmu sahih, al-muharriku li-iradatil af'alin nafi'ah. Hikmah itu ilmu yang objektif, yang mendorong jiwa manusia untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat banyak. Nah, kalau dikaitkan dengan nuzul Quran tentang hikmah, orang melihat nuzul Quran itu ada beberapa sisi. Sisi pertama terbayang satu upacara seremonial. Betul. Seperti terutama yang di Indonesia ini. Ya, ya. Seperti juga orang mempelajari atau melakukan kegiatan seremonial dalam upacara-upacara yang lain. Misalnya tradisi umat Islam ada upacara tradisional Maulid Nabi misalnya. Sehingga begitu datang Rabiul Awal orang sudah bersiap-siap mengadakan itu. Ada bulan Rajab misalnya, apalagi kaitannya dengan bulan Ramadan, selalu dikumandangkan doa Rasulullah itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu. Seakan-akan bulan Rajab betul-betul menjadi pintu gerbang untuk memasuki bulan suci itu. Di situ ada kegiatan-kegiatan seremonial Rajaban dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Dan juga sekarang sudah mulai semarak lagi sejak tahun 80-an mungkin di Indonesia. Itu tentang memperingati hari hijrah Nabi. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam, Muharram. Muharram. Dulu kan tidak pernah ada kegiatan satu Muharram. Sekarang sudah menjadi tradisi. Kecuali malam hari-hari saat ini pandemi ya. Itu. Yeah. Sebenarnya itu mati semua lah sementara itu. Acara-acara yang ngumpul-ngumpul massa ya. Dan mungkin sudah sekian 10 tahun belakangan ini juga orang mulai sadar seremonial itu untuk menyambut Ramadan.
dengan taklim Ramadan. Betul, betul. Jadi begitu kira-kira 1 bulan sebelum Ramadan, orang mengadakan lagi upacara-upacara seremonial untuk taklim Ramadan. Kumpulkan lagi jamaah di masjid-masjid, bahkan ada yang tabligh akbar dan seterusnya. Ini saya kira satu kegiatan yang mau tidak mau kita apresiasi sebagai kegiatan yang membawa kepada kondisi, semacam proses conditioning untuk mengkondisikan umat menjadi sadar tentang apa yang harus dilakukan itu. Ini persepsi pertama tentang nuzulul Quran. Yang kedua, nuzulul Quran itu juga selalu dihubung-hubungkan dengan namanya juga turun Al-Quran. Nah, turun Al-Quran itu konteks Indonesia itu dipahami sebagai malam istimewa di bulan Ramadan yang disepakati tanggal 17 Ramadan. Ya, udah bisa dibuletin di kalender 17 Ramadan. Iya, gitu 17 Ramadan itu malam katakan nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Sehingga orang mengadakan seremonial itu pada malam itu. Semuanya ingin pada malam itu. Nah, kaitan dengan upacara seremonialnya. Tetapi kalau kita melihat dalam petunjuk Al-Quran, malam nuzulul Quran itu dalam term lain. Misalnya Lailatul Qadar. Kenapa di sini ada term lain? Karena kalau kita baca dari rentetan ayat Al-Qadar itu, di situ ada bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Lailatul Qadar di sini seperti ada dua pemahaman, Pak. Pertama, ada pemahaman Lailatul Qadar itu malam istimewa yang terjadi di bulan Ramadan, sehingga ibadah di bulan itu melebihi 1000 bulan nilainya. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun sekitar 83 tahun, Pak. 83 tahun. Jadi orang ibadah satu malam itu melampaui usia 83 tahun kebaikannya itu. Nah, kalau kita melihat dari rentetan ayat tadi, dihubungkan dengan kata-kata inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan. Ini kembali ke siapa? Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam terjemah berbagai kitab tafsir, bahwa di situ menunjukkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu. Quran turun itu pada malam Qadar. Jadi kalau disepakati turun Quran di Indonesia tanggal 17 Ramadan, sedangkan Lailatul Qadar yang istimewa itu terjadi di akhir Ramadan. Dihitungnya orang mulai tanggal 1 likur, 3 likur, 5 likur, 7 likur sampai 9 likur. Di sini ada sedikit perbedaan gitu ya. Perspektif waktu ya. Perspektif waktu. Nah, lepas dari persoalan Lailatul Qadar seperti yang diterjemahkan tadi atau ditangkap atau dipahami oleh masyarakat yang tadi itu, tapi Lailatul Qadar yang berkaitan dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ini jelas Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Lalu ada pertanyaan dalam Quran itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, mungkin saya mencoba mengapresiasi surat itu dengan semacam syair lah. Saya bikin syair lagu itu sudah cukup lama ya. Mungkin sejak tahun 80-an, saya masih kuliah waktu itu. Ini Pak Kiai sendiri yang bikin? Ya, saya
Saya bikin lagu itu, tapi lagunya sudah ke sini. Tapi pemikiran tentang itu mungkin sejak lahir sudah sejak tahun masih kuliah saya lah, tahun 70-an, 79-an gitu. Itu sudah direnungkan dari lama. Sudah direnungkan tentang Gimana tuh, pemaknaan Lailatul Qadar itu. Sehingga saya membuat syair. Gini syairnya. Maaf mungkin ini lagunya meniru Bimbo gitu ya. Tapi nggak apa-apa saya kira. Jadi nadanya nada minor gitu ya. Nada minor. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran, malam diturunkan Al-Quran, malam hikmah barokah, malam terang penuh cahaya, telah datang kepastian Tuhan, aturan kemanusiaan, pembimbing seluruh kehidupan, terpeliharanya perdamaian, keagungan nilai Al-Quran, melebihi 1000 bulan, dan seterusnya. Ada. Saya lupa kalimatnya. Dalam ya itu liriknya ya. Itu hasil perenungan Pak Kiai, dan apa sih filosofi di balik lirik-lirik lagunya itu apa? Ya, pertama filosofi itu menjelaskan bahwa Lailatul Qadar yang dimaksud dalam surat itu adalah malam diturunkan Al-Quran. Tentu saja proses turun Quran itu ketika surah atau ayat yang pertama turun kepada Rasulullah, surah Al-Alaq sebanyak 5 ayat, ini kan namanya juga tanzil. Tanzil itu menurunkan secara pelan-pelan. Nuzul itu turun secara pelan-pelan. Nah, dari sananya Baitul Izzah ke Sama'id Dunya, ulama sepakat sekaligus. Tapi dari Sama'id Dunya kepada Rasulullah, ke bumi ini, itu secara bertahap. Akan disesuaikan dengan nalar dan kemampuan seseorang yang menjadi objek dari turun Quran itu. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah kemudian menjadi Rasul. Nah, oleh karena demikian maka saya mencoba menafsirkan Nuzul Quran sebagai malam, Lailatul Qadar sebagai malam diturunkan Al-Quran itu filosofi pertama. Saya katakan malam diturunkan Al-Quran itu yang disebut Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Di situ dalam lagu itu malam kepastian. Apa yang pasti itu Pak Kiai? Ya. Pertama, kenapa disebut malam kepastian? Karena Al-Qadar itu artinya kepastian. Kan? Kepastian apa dengan Quran itu? Di mana Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai salah satu, sebagai satu kepastian tentang aturan kehidupan manusia di zaman Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu. Allah tidak pernah menurunkan kitab yang lain, Pak. Itu di satu-satunya periode ya? Nabi Muhammad ini. Hanya Al-Quran. Sehingga diharapkan Al-Quran menjadi rujukan semua umat manusia di muka bumi ini. Harapan begitu. Nah, jadi itu malam kepastian. Karena Allah tidak pernah menurunkan yang lain. Nah, kepastian yang Allah turunkan dengan dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, itu sebuah isyarat di mana Allah mengajak manusia untuk bertuhan. Bahwa di balik seluruh kenyataan ini there is God, ada Tuhan yang Maha mengatur. Lalu Allah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tergantung, alaqah. Makanya jangan kaget kalau manusia itu hidup selalu punya banyak ketergantungan. Karena memang fitrah dari Karena dulunya fitrah juga dari durunya begitu. tergantung, ya. Ya, tergantung. Jadi alaqah di sini bukan hanya dalam arti secara fisik. secara fisik. Ada tulang rusuk, kemudian ada ada alaq di situ, sebuah Segumpal segumpal darah, bukan hanya itu.
Tapi faktanya dalam kehidupan manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri. Selalu ada ketergantungan. Karena ini fitrahnya seperti itu. Khalaqal insana min 'alaq. Dari alaqah itu. Jadi filosofinya alaq di sini bukan hanya ketergantungan kepada sebuah kekuatan fisik yang ada di sini, tetapi ini menggambarkan manusia itu makhluk yang selalu punya ketergantungan. Suami tergantung pada istri, Betul. istri juga sebaliknya, anak tergantung orang tua dan seterusnya. Kita juga banyak ketergantungan di sini juga kan. Betul. Antara kita saling membutuhkan, saling memberi, semua itu adalah berangkat dari konsep alaqah tadi. Betul. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhan itu maha mulia. Artinya mengajak manusia untuk menjadi manusia yang mulia gitu ya. Allazi 'allama bil qalam. Kemuliaan manusia akan ditentukan oleh karya ilmiahnya. Al-qalam itu. Al-qalam itu. Jadi kalau di dunia kampus itu sudah tradisi kan. Karya ilmiah itu. Sekecil apapun itu harus menjadi karya ilmiah. Karya ilmiah itu karya yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, melihat fenomena sosial, diangkat menjadi rumusan-rumusan dan kemudian ditulis menjadi karya ilmiah. Apakah ditulis atau tidak? Saya kira tidak perlu ditulis atau tidaknya, tapi yang penting bagaimana dari hasil pemikiran-pemikiran analisis itu bisa memberi makna manfaat bagi masyarakat banyak. Nah, di dunia kampus itu allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan melalui al-qalamnya itu. Melalui al-qalam itu. Jadi artinya manusia disuruh untuk banyak berbuat keilmuan, membangun dunia dan khazanah ilmu pengetahuan sebanyaknya. Karena baru dengan itu gitu manusia jadi akram sebagaimana akramnya Gusti Allah. Tidak mungkin manusia akan akram, akan naik derajatnya. Nah, dalam ayat lain kan itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu darajat itu akan bisa bukan pada derajat yang ada di Fakultas Dakwah ya, yang sekarang hadir juga di belakang kita. Tapi dalam arti filosofi bahwa manusia itu akan menjadi mulia, akan menjadi besar, akan menjadi istimewa jika manusia itu bisa berkarya akademik ilmiah. Makanya kasus Nabi Adam ketika dialog dengan malaikat dan setan, iblis, Allah selalu mengetengahkan keilmuan di situ. Tidak inni aqdiru ma la taqdirun, tapi inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini proses keilmuan yang ditonjolkan oleh Allah. Bekal untuk Rasulullah itu keilmuan di situ. Walaupun manusia waktu itu relatif masih sangat bersahaja dari segi sistem budaya, nilai keilmuan. Rasulullah diajak dan didorong untuk menjadi manusia yang cerdas dengan sejumlah keilmuan. Bahkan sejak ayat-ayat pertama yang turun itu tekanan terhadap keilmuan itu udah sangat kuat ya Pak. Sangat kuat dan itu menjadi patokan dasar untuk pengembangan sistem nilai budaya kehidupan manusia. Sampai pada prinsipnya dunia ini akan menjadi lebih maju, berkembang dan kemudian membuat masyarakat manusia menjadi lebih sejahtera itu lewat keilmuan tadi. Tapi jangan lupa, itu harus berangkat dari Iqra. Iqra dalam arti Bismi rabbik itu atas nama Tuhan, dengan nama Tuhan. Jadi kalaupun maju tanpa Tuhan, mengecilkan makna Allah dan bahkan meniadakan Allah, hanya bertuhan pada kekuatan dirinya, itu juga akan hancur-hancuran. Makanya yang menarik dalam Al-Alaq itu 5 ayat pertama mengajak kita sadar bahwa kita bertuhan, mengajak kita sadar bahwa kita hidup banyak ketergantungan, mengajak kita supaya sadar bahwa hidup ini harus mulia dengan ilmu. Di ujung surah itu ada kalimat yang indah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kamu ikuti orang-orang yang liar itu, yang tidak kembali kepada Tuhannya. Maka wasjud, bersujudlah, waqtarib, dekatkan dirimu kepada Allah. Di situ Syekh Abdul Aziz, Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam Zuhrul Kamam menyatakan, bis sujud al-qurbah.
dalam sujud itu adalah taqarrub. Saya pernah ditanya, apa hubungannya antara ayat-ayat pertama dengan ujung ayat ini? Kaitan dengan Lailatul Qadar ini, dengan turun Quran. Turun Quran. Ternyata, kalau tadi kita diajak untuk cerdas, untuk memilih Tuhan, tapi di ujung surah itu perintah untuk sujud, artinya manusia tidak punya makna apa-apa. Walaupun kaya, walaupun pejabat, walaupun punya banyak gelar dengan lambang keilmuannya, tapi ujung-ujungnya tidak bisa sujud kepada Allah. Kosong semua itu. Pengetahuan sia-sia semua keilmuan jika memang itu tidak Bisa sujud ujungnya. tidak bisa sujud. Sujud bisa dalam arti seperti kita sholat, menjatuhkan kening kita ke lantai dengan mengingat Allah. Sujud bisa juga dalam arti ketunduk patuhan seseorang kepada seluruh sistem yang diajarkan oleh Allah. Itu kan? Maka wasjud waqtarib itu harus sujud kedua-duanya, Pak. Tidak hanya sujud dalam arti fisik, tetapi juga secara psikologis dia harus sujud. Sujud kepada kemahabesaran Allah. Salah satu di antara kemahabesaran Allah itu yaitu kitab suci yang diturunkan pada Lailatul Qadar itu. Makanya saya berkesimpulan Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran, malam itulah yang istimewa. Sehingga kalau orang membaca Al-Quran, lalu dia menguasai Al-Quran, lalu dia berpikir selama 83 tahun, maka nilai Quran yang turun pada saat itu dibandingkan dengan hasil karya manusia selama 83 tahun tanpa Al-Quran, Al-Quran jauh lebih unggul. Seakan-akan tidak ada makna apa-apa dibandingkan dengan Al-Quran. Ini yang disebut khairum min alfi syahrin. Jadi yang 80 tahun itu maknanya bukan hanya bahwa kalau kita beribadah pahalanya itu sama dengan kebaikan selama 1000 bulan, tapi juga ada makna tentang nilai isi Al-Quran itu ya. Ya, artinya gini, misalnya kita kan tujuan Al-Quran itu membangun umat manusia ya. Dengan Quran orang menjadi harus maju gitu ya. Lalu kita berpikir selama 83 tahun membuat konsep untuk mengatur kehidupan manusia. Maka dibandingkan dengan malam itu yang turun Al-Quran, selama 83 tahun kita mikir konsep untuk membuat manusia ini menjadi maju, maka pikiran manusia itu kosong sama sekali. Makanya seluruh aturan itu sebaiknya dikembalikan, dirujuk kepada Al-Quran. Dengan kecerdasan-kecerdasan kita, maka Quran yang turun waktu itu mendorong kita menjadi manusia-manusia yang lebih maju lagi gitu ya. Nah, bicara tentang itu Pak, tentang betapa nilai luhurnya nilai Al-Quran ini, kita sebagai Muslim nih Pak, kan ketika Quran itu kemudian diturunkan sebagai wahyu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tadi ada proses yang Pak Kiai sampaikan sebagai internalisasi. Nah, kita sebagai Muslim nih Pak, sebagai umat Islam hari ini juga, bagaimana sih kita bisa menyikapi Al-Quran tersebut, seperti halnya yang juga dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, saya istilahkan bagaimana Quran ini menjadi sebuah fakta kehidupan dalam perilaku sosial budaya manusia. Sehingga sering kita sebut dari kitab suci kepada aksi kira-kira gitu. Dari Al-Quran kepada kesadaran gitu. Nah, ada satu teori yang saya sebut, ini belum populer ya, tapi saya sebutkan saja karena belum menemukan sebuah term yang pas barangkali. Saya pinjam dari istilah tanafus. Ada proses tanafus. Proses tanafus ini sebuah proses internalisasi nilai-nilai Quran atau nilai apa saja ke dalam diri manusia. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Karena begitu Quran turun, itu kan ditangkap, diapresiasi dengan seluruh potensi diri Rasulullah. Apalagi sudah Quran turun kedua kali, ketiga, terus-terusnya gitu ya. Semua itu prosesnya proses tanafus, ada proses internalisasi. Artinya di situ ada, pertama ada yang disebut ta'aruf, pengenalan Rasulullah kepada Quran itu. Ketika Iqra, itu sekaligus pengenalan waktu itu. Makanya ketika Iqra, apa yang harus kami baca? Gitu. Setelah dijelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada situ pengenalan, ta'aruf. Setelah itu ta'allum, proses pembelajaran.
Sebab begitu ayat itu turun, saya yakin tidak hanya satu kali dibaca oleh Rasulullah. Itu dibulak-balik. Apa ini pemaknaannya? Dia pelajari. Kemudian di situ ada tafahum. Beliau pahami apa maksudnya. Setelah itu ada mencoba yang disebut tafakuh. Untuk diperdalam terus pemaknaan-pemaknaan itu. Baru di situ mencoba selangkah demi selangkah ta'amul, pengamalan. Baru dari proses ta'amul itu diharapkan menjadi ta'atsur, pembekasan maksud saya. Jadi membekas. Sehingga begitu ayat yang pertama kali turun diinternalisasi oleh Rasulullah dan akhirnya menjadi ada pembekasan pada diri Rasulullah. Akhirnya disitulah Rasulullah berubah perilaku budayanya. Yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang tadinya tidak tahu siapa Tuhan, bagaimana kehidupan ini harus dijalani, maka setelah datang turun Quran seperti itu, berubah ketika di situ. Semua berkiblat dan tertuju kepada Allah, dan kemudian dia melakukan upaya-upaya untuk melahirkan sebuah karya. Karya itu harus dampak pada amal. Maka itulah Rasulullah mulai begitu turun Al-Quran yang pertama kali kepada baginda itu, kepada beliau, kira-kira begini, besok lusa itu sudah menjadi karya nyata, sudah menjadi amal, sudah menjadi aksi. Mulailah itu, yang disebut aksi Rasulullah, itu menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi sunnah itu adalah bukti dari proses tanafus Al-Quran pada diri Rasulullah. Jadi refleksi dari nilai-nilai Al-Quran. Ya, gitu ya. refleksi dengan proses tanafus tadi. Tanafus tadi. Mulai ta'aruf, ta'allum, tafahum, tafakuh, ta'amul, dan ta'athur. Yang dalam konsep ilmu tasawuf itu nanti mencetak dan menjadikan manusia menjadi tawalli, hidup tergantung kepada ruh Quran itu. Arnold Toynbee mengatakan ujung-ujungnya Muhammad itu is the living Quran. Quran yang hidup. Quran yang hidup. Persoalannya, bisa nggak kita menjadi Quran yang hidup? Nah, inilah yang harus kita terus kembangkan dalam processing ini. Kalau di sekarang nih Pak, kayak Rasulullah dengan beliau tentu saja telah berhasil bertransformasi gitu ya, ketika Quran turun secara perlahan dan bertransformasi. Kalau menurut Bapak tadi, dari sebelumnya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal, kemudian mampu juga mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kita nih Pak, di keseharian kita misalkan, atau untuk teman-teman FDK Channel, teman-teman muda maupun teman-teman yang sudah senior misalnya, apa sih Pak nilai-nilai atau pendekatan teori tanafus itu dalam bentuk apa sih bisa kita lakukan secara praktis di keseharian kita? Secara praktis begini ya, saya memaknai nuzulul Quran untuk saat ini. Bagaimana kita memahami bulan Ramadan sebagai arena menurunkan Al-Quran. Kalau dulu Quran turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan besok lusa menjadi amal, perbuatan, dan sunnah Rasul. Maka sekarang bagaimana caranya nuzulul Quran di bulan Ramadan untuk kita ini melakukan processing, menurunkan Al-Quran dari teks kitab suci ke dalam ruang kesadaran kita melalui studi, lalu diinternalisasi lewat proses tadi itu, kemudian menjadi pengamalan kita sehari-hari. Oleh karenanya, mari kita pahami bulan Ramadan itu sebagai Syahrul Quran. Syahrul Quran. Kan ada kalimat dalam surah Al-Baqarah setelah perintah puasa itu. Bunyinya sudah pada kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, saya menerjemahkan atau
ngambil intisari dari ayat itu, bulan Ramadan itu bulan arena turun Quran. Maka tidak boleh ada seseorang muslim yang membiarkan peluang ini Lewat begitu saja. lewat begitu saja. Dan saya sering mengatakan, keagungan Ramadan itu paling tidak ada 4 yang ditawarkan oleh Allah yang tidak ditawarkan di bulan lain, Pak. Apa? Awaluha rahmatun. Awal Ramadan itu rahmat. Awsatuha maghfiratun. Akhiruha itkun aninnar. Di tengah-tengah akhir itu ada yang disebut nuzulul Quran. Rahmat, ampunan, api neraka dijauhkan dari diri manusia, dan nuzul Quran itu jarang ditawarkan di bulan lain. Sekarang dibuka. Persoalannya bagaimana kita bisa menangkap rahmat Allah, ampunan Allah, nuzul Quran atau Lailatul Qadar dan kemudian dijauhkan dari api neraka. Ini bukan gratisan, Pak. Allah memberikan peluang ini. Hanya memberikan peluang gitu. Peluang. Nah, caranya untuk mendapat rahmat Allah, waktunya di bulan Ramadan berbagi rasa, memberi rahmat kepada sesama. Ya, pada hadis Rasulullah yang sudah sangat populer, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, bahwa rahmat Allah itu hanya akan diberikan sepanjang manusia memberi rahmat kepada sesamanya. Makanya di bulan Ramadan kita buka hati ini untuk banyak memberi yang terbaik, berbagi kepada sesama. Itu untuk menangkap rahmat Allah. Jangan harapkan orang ingin mendapat rahmat Allah tapi dia tidak pernah berbagi rahmat kepada sesama. Kan lisa'ili wal marhum, pada diri seorang itu ada hak orang lain. Berikan kesempatan bulan Ramadan ini. Makanya ada kewajiban secara khusus zakat fitrah. Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah juga ada filosofinya ya kalau dibahas, tapi kan tidak mungkin sekarang di sini. Ampunan Allah. Dibuka pintu taubat itu. Di bulan lain tidak dibuka pintu taubat. Kata orang Sunda, aku dikoreh-koreh yang kepanggih panto tobat teh. Di bulan Ramadan sudah dibuka, Pak. Buka lebar-lebar ya, Pak. Tapi apa artinya dibukakan sebuah pintu kalau kita enggan memasuki pintu itu? Ini harus ada proaktif kita menyambut pintu yang sudah dibuka ini. Bagaimana caranya? Tahap awal, sucikan diri kita dengan sesama. Nah, dosa-dosa ini kan ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada Rasulullah, ada dosa kepada orang tua, ada dosa kepada sesama, ada dosa kepada pekerjaan, ada dosa kepada lingkungan. Bahkan orang banyak tidak sadar ketika dia melakukan dosa terhadap lingkungan. Contoh, orang merokok. Ketika membuang puntung rokok seenaknya dewe. Celeng. Padahal ini adalah sebuah perbuatan salah, dosa gitu ya. Mestinya jalan itu bersih dari sampah, sekarang sampah dikejalankan. Kan logika terbalik itu. Bagaimana mungkin Rasulullah itu suka dengan cara-cara seperti itu? Dosa ini jarang ditobati, Pak. Kalau dosa pada Allah, orang tobat. Tidak sholat misalnya. Aduh, tidak ngaji Quran. Segera tobat. Dosa pada Rasulullah, segera baca doa, baca sholawat pada Rasulullah. Doa kepada orang tua, sungkemlah pada orang tua. Doa kepada teman, sasalaman. Apalagi bulan Ramadan akhir nanti, selamat hari lebaran. Semua berbondong-bondong bersalam-salaman. Walaupun masa pandemi orang paling tidak dengan kepalan atau apa. Itu sasalaman, minta maaf. Dosa terhadap pekerjaan kita. Sebagai pimpinan punya kerjaan. Sebagai aparat punya pekerjaan. Dosen juga punya tugas kan. Betul. Sering kita keluar dari itu. Apa misalnya maling waktu kepada mahasiswa, banyak itu lah. Itu sering ditobati, Pak. Paling tidak anak-anak saya mohon maaf kemarin saya tidak beri kuliah, bisa kan itu. Betul. Tapi dosa terhadap lingkungan jarang orang memikirkannya. Membuang sampah sembarangan itu. Nah, saya melihat kalau itu sudah bersih hubungan kita dengan sesama, dengan apa yang disebut tadi itu, begitu mudah Allah memberikan ampunan pada seseorang. Baru kita di situ minta ampun pada Allah. Yang paling berat itu dosa yang berkaitan dengan hak-hak adami, Pak. Betul. Kalau dengan Gusti Allah itu saya kira sangat gampang. Dengan Rasulullah sangat membuka lebar. Nah, inilah untuk mendapat ampunan Allah itu prosesinya seperti itu kira-kira.
Lalu bagaimana kita menjauhkan diri atau dijauhkan diri dari api neraka? Allah sudah memberikan fasilitas bahwa di Ramadan semua muslim yang puasa itu dijauhkan. Seakan-akan haramallahu jasadahu niran, dijauhkan dari api neraka. Artinya mengajak kita untuk selalu hati-hati, teliti, cermat dan waspada. Jangan sampai di akhir Ramadan itu kita berbuat hal-hal yang justru menantang api neraka. Mestinya semakin akhir Ramadan, semakin memperketat diri untuk menjaga tidak terlibat dalam proyek-proyek pinerakaan, kira-kira gitu. Itu filosofinya di situ. Nah, antara itulah Lailatul Qadar diperkuat dengan melakukan nuzul Quran. Turunkan Al-Quran, tidak seperti zaman Nabi dulu. Betul. Sekarang tugas kita menurunkan Al-Quran dari teks yang tertulis, kitab suci, ke dalam ruang kesadaran kita. Ini kan nuzul Quran. Ke dalam ruang kesadaran kita. Melalui apa? Melalui proses studi. Yang tadi itu, mulai ta'aruf, ta'allum, tafahum, tafaqquh, ta'ammul, kemudian ta'assur. Bisa diharapkan besok itu, kita sudah, ruh kita ini sudah ruh Quran. Contoh begini, nuzul Quran bagi kita saat ini. Baca surah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Misalnya, turunkan ayat itu ke dalam ruang kesadaran kita. Kita lakukan di situ proses tanafus tadi. Besok pagi atau besok lusa atau tahun depan saya harus merancang bagaimana saya harus sebanyak-banyaknya berorientasi untuk kepentingan kaum mustad'afin, fakir, miskin, anak yatim. Itu namanya ruh Quran hidup di situ. Ini the living Quran. Itu kira-kira gitulah gambaran sangat sederhananya yang dimaksud dengan nuzul Quran bagi kita saat ini. Gitu. Filosofinya begitu. Kalau ini kan Pak, biasanya kalau di salah satu kegiatan yang identik dengan bulan Ramadan juga dan terkait dengan Al-Quran itu kan biasanya kalau di kita kebanyakan tadarus Al-Quran nih Pak, tadarus Al-Quran. Nah, kira-kira bentuk kegiatan-kegiatan yang rutin lain atau yang, karena kalau tadarus itu membaca, tapi kira-kira apa yang harus kita tambahkan kegiatan-kegiatan praktis selama bulan Ramadan ini selain yang memang sudah kita biasa lakukan, yaitu membaca Al-Quran, kira-kira apa saja supaya ketika kita selesai Ramadan ini Al-Quran itu benar-benar terinternalisasi dan kita bisa setidaknya mulai perlahan-lahan merefleksikan nilai-nilai Al-Quran dalam aktivitas kita, baik tempat kerja, di lingkungan kita. Kira-kira kegiatan apa Pak untuk melatih kita? Pertama, kita apresiasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran itu sangat istimewa. Mulai qiraatul Quran, tilawatul Quran, ta'allamul Quran, ta'limul Quran gitu ya. Kemudian tadarus Al-Quran, tadabbur Quran, semua itu adalah langkah-langkah yang sangat positif dan perlu diapresiasi oleh siapapun, bahkan perlu diikuti oleh kita. Nah, langkah kedua itulah yang kemudian menjadi rada krusial karena tidak semua orang memiliki kesadaran bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Namanya juga Al-Qur'anu imami kan. Quran itu harus imam. Kalau imam berarti dia Quran itu posisinya jadi subjek Di depan memandu ya. Ya, memandu kita. Tapi pada saat kita sudah menjadi Quran sudah diinternalisasi dalam diri kita, maka kita juga harus merefleksikan dalam perilaku kehidupan. Tahap awal Quran menjadi objek studi kita. Di bulan Ramadan Quran harus jadi objek studi kita. Pelajari. Tapi langkah berikutnya Quran harus menjadi pembimbing kita. Itu kan? Kalau kita membaca Quran, melakukan studi tentang Al-Quran, itu kan Quran jadi objek studi kita. Betul. Tapi setelah dijadikan objek studi, setelah itu mau apa Quran? Quran harus berbalik menjadi ruh bagi kita dan menjadi membimbing kita. Makanya hudan linnas, hudan lil muttaqin. Itu kan? Iya. Nah, ketika hudan lil muttaqin namanya juga hudan itu makna isim fa'il, hadian sebagai petunjuk gitu kan. Kalau petunjuk maka Quran itu posisinya menjadi subjek.
Kita yang menjadi objek. Jadi kita ini ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka ketika ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang meluruskan. Mustaqim itu segat isim fa'il. Bukan isim maf'ul kan? Bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang meluruskan. Yang meluruskan. Nah, apa jalan meluruskan? Ya Quran jalan yang meluruskan kita. Jadi oleh karenanya di bulan Ramadan ini sebaiknya kita di samping kegiatan-kegiatan seperti tadi dihabiskan waktu untuk banyak melakukan tadarus Quran dan seterusnya sampai kepada taklimul Quran, atau kita melakukan studi yang mendalam Quran, diharapkan menjadi Quran setelah masuk diinternalisasi oleh kita, maka kita digerakkan oleh Quran itu. Ini yang mungkin diharapkan oleh Allah itu, kira-kira manusia menjadi hidupnya itu penuh dengan ruh Quran gitu ya. The living Quran. The living Quran itu di situ. Manusia Quran yang hidup kita ini. Walaupun daya serap manusia saat ini jauh dibandingkan dengan daya serap Rasulullah dan para sahabatnya. Ibaratnya begini. Kalau Rasulullah menerima ayat Quran sekarang ini diinternalisasi dan 100%, keluarnya juga 100%, Pak. Betul. Kalau kita sekarang menerima 100% tentang ayat itu, mulai bacaan, pemahaman, pendalaman, keluarnya belum tentu 100%. Kan? Keluar 5% saja sudah alhamdulillah. ini bedanya ya. Mungkin para sahabat kira-kira 75%. Diserap oleh Rasulullah dengan keterbatasan sahabat, besok lahir menjadi 75% gitu. Mungkin para wali itu dari 100%, 50%. Para ulama besar katakanlah keluarnya itu hanya 25%. Bagaimana dosen? Ya, dosen barangkali dari 100% itu nilai Quran yang dibaca itu keluarnya hanya 2 gitu atau 5 gitulah. Ya, bisa dibayangkan orang-orang awam yang sama sekali tidak memahami Quran, yang beliau atau mereka itu hanya ikut-ikutan saja, saya kira keluar 1% saja sudah alhamdulillah. Yang penting kita masuk ke dalam kategori hamilil Quran. Orang yang selalu membawa Quran kemanapun. Jadi kita juga tidak perlu ideal ingin 100%. Betul. Ya, namanya juga ada proses tadarruj kan. Bertahap gitu. Ada tobakoh. Ya, hari ini kira-kira 5 yang keluar dari ayat itu. Atau 2 yang keluar. Alhamdulillah lah. Nah, ini processing ini yang harus terus kita galakan. Kan ini akan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Karena Quran itu kan tidak akan ada habis-habisnya. Betul. Semakin banyak yang kita pelajari tentang Al-Quran, semakin banyak pengetahuan yang harus kita cari gitu. Selama ini kan metode tafsir yang digunakan oleh para ulama berkisar pada 4 ya. Tahlili, penafsiran yang secara rinci ya, kata demi kata. Ada tematik tentang politik, tentang hukum, tentang dakwah. Fakultas dakwah kan selalu tentang dakwah. Fakultas syariat hukum. Fakultas tarbiyah tentang pendidikan gitu ya. Saya tentang politik misalnya di Sospol ya. Sospol, FISIP. Tentang teknologi misalnya ITB itu. Makanya kalau orang menciptakan universitas Islam harus mengeluarkan makna-makna Al-Quran sesuai dengan bidang yang dilakukan studi tentang Quran gitu. Contoh begini. Ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta diciptakan? Apakah kamu tidak melakukan penalaran tentang unta diciptakan? Berarti ini mendorong umat manusia, umat Islam itu membuat universitas yang di dalamnya ada jurusan zoologi. Tentang kebinatangan. Pelajari anatominya. Iya, dari mulai anatomi sampai karakter, Pak. Karakternya. Itu wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditinggikan. Berarti di sana ada fakultas geologi gitu.
Wailas samai kaifa berarti ada fakultas fisika. Makanya yang disebut dikotomi ilmu itu jadi hilang, Pak, kalau kita kembali kepada Quran, Pak. Kenapa yang kurang dalam Al-Quran? Bicara tentang alam ada, bicara tentang manusia ada. Ahli kedokteran mestinya itu memperdalam ilmu kedokteran itu dengan pendekatan Quran. Tentu saja dengan hasil-hasil penelaahan. Kemarin ada mahasiswa S2 nanya pada saya, kenapa retorika itu selalu merujuk kepada orang-orang Barat? Yunani, selalu Aristo, selalu Plato, dan selalu itu. Tidak banyak merujuk pada umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Saya jawab, pertama kekurangan referensi. Artinya keterbatasan membaca referensi. Kemampuan berbahasa kan kita itu. Sama dengan dunia kedokteran, saya katakan. Kenapa dokter-dokter Muslim itu seakan-akan tidak paham tentang dunia kedokteran di dunia Islam? Padahal banyak pencipta kedokteran itu dari tokoh-tokoh Muslim yang punya nama gitu ya. Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah dan seterusnya gitu. Tapi seperti putus hubungan itu karena aspek bahasa, Pak. Coba kalau dokter kita ini dibekali bahasa Arab yang kuat, dia akan punya ilmu yang jauh berlipat ganda dibandingkan dengan dokter-dokter yang sama sekali tidak mengenal itu. Jadi antara lain itu soal bahasa. Nah itu mungkin ini kekalahan pemasaran soal bahasa. Sebab bahasa Inggris selalu jadi bahasa internasional, bahasa Arab. Di TV kita saja tidak ada yang menyiarkan bahasa Arab. Kecuali bagi mereka yang akan pergi ke jadi TKI, belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi belum jadi bahasa internasional. Nah ini salah satu di antara kita itu. Makanya mau tidak mau Universitas Islam itu menggambarkan ruh Quran di situ. Itu akan menjadi hilang dikotomi itu. Jadi studi ilmu-ilmu umum itu juga sebenarnya adalah studi-studi Al-Quran. Al-Quran gitu, diarahkan pada Al-Quran. Dan Quran sudah menjawab itu. Sampai ada orang yang meneliti tentang kulit. Apa betul kulit bisa berganti? Quran menjelaskan tentang kulit itu. Satu waktu akan diganti kulit kita ini dengan kulit yang lain. Quran berbicara. Makanya tadi gambaran sederhananya dalam surah Al-Ghasyiyah itu. Mulai, apakah kamu tidak melakukan penalaran tentang bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung dikokoh kuatkan? Bagaimana bumi dihamparkan? Ini memerlukan kajian, bukan hanya ahli bahasa, Pak. Betul. Jadi penafsiran sekarang ini, dalam term yang saya kemukakan, ini mungkin yang kelima, Pak. Tapi tidak populer, karena pikiran saya lah, apa arti saya. Saya membutuhkan pemikiran atau metode tafsir jama'i. Yang menyeluruh. Dalam arti, Quran itu juga harus ditafsirkan melibatkan orang-orang ahli dalam bidangnya. Kalau ulama-ulama tafsir, jurusan tafsir hadis kita ini, itu hanya ahli bahasa saja. Ngutak-ngatik filosofi dari bahasa Quran saja. Tapi ketika disuruh membuktikan bagaimana unta itu, tidak bisa dia. Bagaimana hal antum tazra'unahu am nahnu zani'un, itu harus mengundang ahli pertanian bagaimanapun. Harus ke saintek. Ke saintek gitu, Pak. Bagaimana menerjemahkan allati turun, bahwa hidup kita ini berangkat dari api. Kita ke rumah pakai kendaraan kan api gitu. Itu harus ahli elektro, Pak, membahas itu. Perlistrikan itu. Nah, inilah kemiskinan kita di satu pihak karena keterbatasan dan kebesaran Quran di sisi lain. Dan itu Quran menjadi wilayah semua kita ini. Nah, apakah orang lain yang dalam tanda petiknya tidak muslim mempelajari itu? Sebetulnya mereka mempelajari Quran juga, tapi tidak eksplisit dikatakan seperti itu. Jadi ini makna nuzul Quran dari kitab suci kepada aplikasi itu, kira-kira bagaimana ruh Quran itu, atau Quran itu diinternalisasi, dan kemudian menjadi merefleksi dalam aksi kita, dan aksi itu tidak dibatasi oleh hal-hal yang bersifat ta'abudi saja, tapi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat amali. Amali ini banyak, Pak. Ada amal kepada Allah, ada amal kepada Rasulullah, ada amal kepada umat manusia, disebut muamalah. Ada amal-amal kepada kepentingan ilmu, ada amal-amal juga kepada kepentingan lingkungan. Jadi amal soleh itu menjadi mengembang di situ, Pak.
Sangat luas. Ya. Jadi apakah ini pas atau tidak, tapi yang jelas kalau kita coba tarik benang merahnya, bahwa nuzul Quran itu bisa dimaknakan nuzul Quran dalam arti historik, sejarah, di mana Quran turun dari Gusti Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, lalu kemudian diinternalisasi, besok menjadi aplikasi sunnah Rasul. Itu pemaknaan nuzul Quran pada saat Rasulullah, dan itu historik. Tapi untuk kita saat ini, bulan Ramadan, saatnya kita melakukan nuzulul Quran dengan pola seperti tadi. Mari kita turunkan Al-Quran melalui studi. Studi itu melalui dari mulai baca, tadarus, ta'allum, tafahum dan seterusnya ya. Lalu sampai kepada tingkat ta'amul, mengamalkan Al-Quran, merefleksi. Sehingga refleksinya apakah tadi hanya sekian persen dari apa yang kita terima. Misalnya saya mengerti surat itu, 100% mengerti. Tapi kan amal kita belum tentu 100% itu. Kalau Rasul 100% dimengerti oleh Rasul, keluarnya 100 lagi. Tadi gambarannya, kira-kira sahabat 75% ya keluarnya itu. Para aulia, para wali 50%. Para ajengan 25%. Para santri 10%. Dosen 10% ya kira-kira lah. Kalau kita yang awam mungkin lah, dari pengertian kita tentang Quran ya 1% keluar. Itu pun masih alhamdulillah, luar biasa. Kita syukurilah masih bisa seperti ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ini teman-teman sangat kaya sekali hikmah yang kita pelajari hari ini terkait dengan nuzul Quran. Jadi ternyata memang di balik acara, di balik peringatan yang setiap bulan Ramadan kita lakukan itu ada banyak hikmahnya. Dan tadi di bagian-bagian terakhir Pak Kiai juga menekankan tentang bagaimana sebenarnya kita Al-Quran itu perlu kita pelajari, perlu kita baca sebagai objek, tapi pada akhirnya dia juga harus dijadikan subjek yang memandu kehidupan kita, memandu bukan hanya aktivitas sehari-hari, tapi jika kita seorang ilmuwan juga membantu kegiatan keilmuan kita. Kita sebagai para akademisi, kita dipandu juga oleh Al-Quran, dan ada banyak sekali kandungan-kandungan keilmuan yang terdapat dalam Al-Quran. Terakhir barangkali Pak Kiai ada saran atau pesan untuk rekan-rekan di FDK Channel ini, bagaimana supaya kita semakin bisa mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Ya, ini pesan saja mungkinnya. Pesan ini biasanya berangkat dari pengalaman kita ya. Pertama, tugas kita ini mendulang berkah dari setiap langkah. Semua langkah kita harus mengandung makna berkah. Semakin baik kehidupan kita. Yang kedua, kaitan dengan nuzulul Quran, khususnya di bulan Ramadan, jadikan bulan Ramadan itu bulan nuzulul Quran, bulan untuk menurunkan Al-Quran. Sehingga setelah diturunkan, lewat studi, lewat baca, lewat analisis, lewat penafsiran, lewat segala macam, diharapkan besok Quran menjadi ruh. Dari ruh inilah diharapkan merefleksi, walaupun hanya sekian persen gitu, tetap di situ mengalir ruh Quran. Dan modal inilah yang sesungguhnya harus kita bawa sampai menjadi modal untuk kehidupan dunia akhirat ini. Ya tentu saja harapan kita sih ideal ya, tapi bagaimanapun tidak bisa dipaksakan dengan kapasitas kita. Dan akhirnya kawan-kawan di Fakultas Dakwah khususnya, dengan adanya sebuah inovasi membuat tayangan-tayangan seperti ini, harapan kita bukan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Dakwah ini, tapi juga merefleksi pada bagaimana masyarakat juga tercerahkan dengan kegiatan-kegiatan ini. Sehingga saya meminta atau memohon kepada aparat yang ada di Fakultas Dakwah ini, kegiatan ini betul-betul harus betul-betul terpublikasikan secara semarak di tengah-tengah masyarakat. Lewat sekarang media sosial ini cukup kaya kita. Tinggal bagaimana melakukan pengemasan dan pengembangan.
Dan ini harus disosialisasikan kepada publik-publik yang lain, saya kira. Dan mungkin besok harus ada sebetulnya dari Fakultas Dakwah ini, karena dakwah sekarang kita ini bukan pada tataran ahsanul maqal, ahsanul amal, ahsanul qalbi, tetapi juga harus ahsanul ilmi. Ahsanul ilmi ini bagaimana menghadirkan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan di luar ilmu pengetahuan kita, terutama kaitannya dengan kepentingan publik secara menyeluruh. Misalnya tentang bagaimana teknologi terapan, bagaimana cara puasa yang sehat, misalnya, dengan menggunakan fasilitas yang ada. Saya kira besok lusa perlu mengundang dokter ahli misalnya, kemudian seorang teknokrat misalnya, untuk memaparkan dakwah melalui gerakan teknologi misalnya. Betul. Saya kira ini mungkin saran saya untuk supaya kita betul-betul menjadi fakultas terbuka untuk siapapun. Karena tadi misi Quran itu misi menyeluruh gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya wilayah dan kewenangan para ahli tafsir dengan pendekatan bahasa saja. Tetapi Quran itu menjadi wilayah yang bisa diapresiasi oleh semua pihak. Sayangnya komunikasi dan silaturahmi kita dengan para pemangku ilmu itulah yang masih sangat lemah. Saya kira kalau dunia nuklir dihadirkan sebagai upaya menafsirkan Quran tentang pendekatan nuklir, pendekatan teknologi, pendekatan kalau soal politik, ekonomi, budaya saya kira sudah terlalu banyak lah. Betul. Tapi ya aspek-aspek yang lain ya, yang kita tidak punya kekuatan untuk menafsirkan Quran dari sisi-sisi ilmu yang lain gitu. Saya kira perlu nanti sesuatu dihadirkan. Tetapi untuk konsumsi kita saat ini sudah sangat memadai. Sangat. Saya betul-betul mengapresiasi. Terima kasih saya juga ini dapat kehormatan untuk. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kiai atas berbagi ilmunya ya, terutama terkait Al-Quran yang sangat luar biasa tadi bersama kita semua. Baik teman-teman, sahabat-sahabat pemirsa FDK Channel, demikian tadi Sarmada edisi kali ini yang berdiskusi tentang Nuzul Quran. Kita akan bertemu pada edisi Sarmada berikutnya dengan host dan narasumber juga yang berbeda, insya Allah. Demikian untuk saat ini, tetap semangat puasanya, semoga lancar sampai Lebaran nanti, sampai Idul Fitri, dan jangan lupa untuk tetap mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah panduan utama hidup kita sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.